Kalau yang sudah minta tersangkanya dicabut atau SP3 sejak 15 Desember 2025 pada saat gelar perkara khusus seperti yang dinyatakan Damai Hari Lubis, ya silahkan. Tapi jangan nanti kalian overklaim kami itu yang memulai, kalian hanya ahli, kami. Jangan lagi sebut nama itu, statement itu. Ya sudah, pergi ke pinggiran, ya, ke pinggiran pertandingan, kalian menonton aja, nggak usah terlibat lagi, ya kan? Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025, DHL ini menelpon saya, Bere gimana Bere? Dia datang jadi ke Jogja ke UGM. Oke tulang, sudah datang. Biaya sendiri-sendiri. Semua biaya sendiri, saya biaya sendiri, Pak Roy biaya sendiri, Bu Tipa biaya sendiri. Datanglah kami ke ruang 109 di UGM. Ya, pukul jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Dan mereka terlambat bisnya. Ya kan? Terlambat bisnya DHL dan kawan-kawan, katanya ada sesuatu dan lain hal, kemacetan di tol. Akhirnya kami yang mewakili, kami diundang di situ, ya kan, di 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Akhirnya kami yang datang, yang menghadiri, mereka terlambat. Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan, menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya? Ya, mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan, ya kan? Harusnya kan berjuang bersama. Pejuang kok katanya egoisme yang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Pret lah, ya, pret saya bilang. Nggak masuk lagi omongan kalian sama saya. Kalau kita benar jangan mundur. Ya kalau nggak mau resiko, jangan jadi sok-sok jadi pejuang keadilan dan kebenaran. Ya, membawa-bawa nama ulama lagi. Ya kan? Kalau kan dari dulu ketika memperjuangkan ini pasti resikonya sudah paham. Resikonya ditersangkakan dan dipenjara. Kok seolah-olah resiko ini jadi kayak bukan variabel perhitungan. Ya kalau mau masuk ke arena ini melawan kekuasaan Jokowi, ya pasti itu resikonya. Gitu loh. Resikonya ditersangkakan. Itu. Ya, jangan playing victim lah. Nanti malam saya hadir di acara bola liar Kompas TV 20.30. Di situ ada Damai Hari Lubis. Kita dengarkan dulu, ya, Damai Hari Lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari risiko. Kalau enggak, ya enggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Tapi jangan klaim karena kami yang mengundang. Gitu lagi nanti. Kami yang mengundang mereka jadi ahli di ini. Di UGM 15 April. Itu. Ya. Jadi jangan begitulah. Ya sudah, selesai. Terima SP3, sudah, tenang sana, tidur di rumah sama sanak keluarga. Beres. Ya kan? Biarkan kami yang melakukan perlawanan ini. Ya, kalian nggak mental kalian. Ya udah, gitu aja. Ya, biarkan. Dan buku ini sedang saya terjemahkan di Brand Endgame, dan kalian jangan ikut-ikutan kalian yang merengek-rengek minta SP3 restoratif justice. No, this is not your fight anymore. Memangnya pernah ya? Termul hanya bisa mencibir, nggak bisa dia buat tulis buku begini. Bilang aja Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Coba tulis gitu loh. Ini negara demokrasi. Ya kalau nggak setuju kalian ya isinya ini fitnah, ya fitnah tidak berbasis fakta, laporkan saya gitu. Karena bagi saya, ya persepsi saya, Joko Widodo ini udah bingung dia, ya. Inilah awal dari kejatuhan dinasti dia. Terbitnya buku Gibran Endgame, dan katanya Pak Roy Suryo juga mau menulis sama Bu Tifa. Silahkan, biar banyak buku tentang Gibran ini. Jadi kalau kalian ingin membantu perjuangan, silahkan. Tetapi kalau enggak, jangan mencibir. Udah duduk di pinggiran aja nonton. Ya, kalian nggak terlibat dalam perjuangan bangsa ini. Udah duduk aja kalian penonton, tapi jangan mencibir kalau bisa. Tapi kalau memang kalian mencibir, ya sudah, ya. Itu memang bagian dari hidup, mencibir dan memuja orang. Ya. Otak kita itu dikasih Tuhan bukan untuk memuja dan menjilat, berpikir kritis, mempertanyakan sesuatu. Ya. Ya kan? Mempertanyakan sesuatu. Kata Einstein, question everything. Question everything, pertanyakan segala sesuatu. Kalau termul sih tahunya ancaman penjara. Udah berapa bulan sih kalian? Udah hampir 1 tahun kalian belum penjara. Sudah 1 tahun kalian teriak-teriak gitu. Nggak ada hasilnya. Ya, saya tetap bisa menulis buku ini. Nih, saya tuntaskan selama ancaman kalian. Ya,
ini juga kita translate ke bahasa Inggris ya. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA menjadi Gibran Endgame the Vice President without high school diploma. Ya kan? Ini nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS. Ya kan? Indonesia berada di dalamnya. Terus kita kirim ke UN, United Nations. Itu di sini. Ya, kita kirim nanti ke negara-negara tersebut biar tahu mereka, oh alah, Indonesian Vice President nggak lulus high school, aduh, nggak lulus high school tapi gayanya selangit. Ya pantaslah, orang dia anaknya mantan presiden Indonesia, ya pada saat dia mencalonkan diri, ya bisa aja ditukang-tukangi semua, modal surat keterangan, ya surat keterangan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Dinilai pengetahuan setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Saya tanya kepada Dr. Eko Susanto, ya, yang saat ini populer sekarang, sering saya sebut namanya, Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjen Diknasmen. Apakah ada pengujian terhadap Gibran ketika kalian mengatakan memiliki pengetahuan setara SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan? Nggak ada. Surat keterangan itu hanya based on dokumen yang diupload katanya. Terus bagaimana kalian melihat pengetahuannya Gibran mengatakan memiliki pengetahuan setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan? Kan parah itu. Itu aja. Terus saja begitu. Ya, hukum dipakai untuk menjilat kekuasaan Jokowi. Hukum dipakai untuk menjilat dinasti kekuasaan, rakus kekuasaan, sakau kekuasaan. Ya. Dipilih dari demokrasi, tapi mengkhianati demokrasi itu sendiri. Siapalah kau dari Solo sana kalau nggak diangkat PDIP. Makanya saya bilang PDIP pun perlu membuat statement minta maaf kepada rakyat. Ya. PDIP seharusnya, ya, atas nama moral meminta maaf. Gitu. Kami telah salah pilih dengan pencitraan mengangkat seseorang dari Solo. Ternyata hasilnya begini. Hutang menggunung. Demokrasi hancur. KPK dilemahkan, semua dan semua. Harusnya kalian PDIP setidaknya minta maaf lah, supaya ini pembelajaran bagi partai lain. Sebelum mengangkat seseorang menjadi setidaknya calon presiden, hati-hatilah. Jangan cuma mau menang, nggak peduli ini orang siapa, yang penting jago pencitraan, masuk gorong-gorong, berjanji 6.000 SMK, janji-janji munafik, terus dibawalah ke pusat, dipoles dengan media. Hasilnya apa? Indonesia hancur. Sudah layak sebenarnya bagi saya PDIP ini minta maaf. Terus terang, ya. Sudah layak. Ya. Coba kalian dulu kritis mengkaji benar siapa orang ini Joko Widodo ini sebelum kalian bawa ke gubernur, jadi gubernur DKI Jakarta, sebelum kalian bawa jadi calon presiden. Kalau kalian benar-benar kaji, teliti dengan hikmat, dengan seksama, Indonesia nggak bakal jadi begini. Nggak bakal. Ya. Makanya jangan memilih orang dari popularitasnya. Pintar memoles diri, dipoles oleh media. Nanti pada saat dia nyapres itu, pakai baju kotak-kotak lah dia. Merah putih itu. Saya ingat itu. Nanti KPK kita akan bergugat. Anggarannya kita perbanyak kalau bisa 10 kali. Jumlah penyidiknya juga kita tambah. Mulutnya gampang kali berjanji. Setelah jadi presiden, apa yang terjadi? KPK diapain? Halo PDIP. Coba dulu, saya tanyakanlah dulu. Bapak Ibu petinggi PDIP. Minta maaflah kalian sebagai pembelajaran Indonesia, perjalanan bangsa Indonesia, bahwa setidaknya dengan minta maaf kepada rakyat itu, ini menjadi pembelajaran bagi partai-partai lain. Jangan pernah memilih orang tong kosong nyaring bunyinya. Ya, seperti membeli kucing dalam karung, entah siapa dia. Setidaknya, ya, paling rakyat juga akan memberikan kesempatan lagi kepada partai-partai, ya, yang mencalonkan presiden. Tempatkanlah kepentingan bangsa itu di atas segalanya, hai parpol-parpol. Tempatkanlah kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan politik. Partai politik yang asal gue pengen capres gue yang menang. Jangan gitu. Ya. Harusnya berpikir, kalau ini menang, capres yang kita usung ini, Indonesia jadi apa? Kalau proyeksi kalian gagal, ya, capres yang kalian usung itu menang dan gagal,
Harusnya kalian minta maaf pada rakyat. Minta maaf. Bagaimanapun keterlibatan kalian yang membuat Joko Widodo ini menjadi presiden, itu nggak bisa dibantah, nggak bisa disangkal. Ya. Nggak bisa dibantah, nggak bisa disangkal keterlibatan kalian. Ya, lebih baik minta maaflah kepada rakyat Indonesia. Oh ya, kami pernah salah dan ini pembelajaran. Bukan hanya PDIP, semua partai-partai lain, terutama PDIP. Hancur Indonesia ini karena capres yang kami usung. Dan hampir 2 periode, kritik-kritik dari rakyat tidak pernah kami dengar hanya demi melindungi si Jokowi ini.